Sunan Gresik adalah salah satu tokoh penyebar agama Islam pertama di Pulau Jawa dan termasuk anggota Wali Songo. Nama aslinya adalah Maulana Malik Ibrahim. Beliau diperkirakan berasal dari wilayah Persia, sekarang bagian dari Iran atau Asia Tengah. Beliau datang ke Jawa sekitar abad ke-14 untuk menyebarkan ajaran Islam dengan cara damai dan penuh kebijaksanaan. Dalam berdakwah, Sunan Gresik tidak memaksa masyarakat untuk masuk Islam, melainkan menggunakan pendekatan yang lembut melalui pendidikan, perdagangan, serta membantu kehidupan sosial masyarakat. Salah satu jasa besar beliau adalah mengajarkan ilmu pertanian, pengobatan, dan membantu rakyat kecil sehingga masyarakat sangat menghormati beliau. Dari cara inilah ajaran Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat setempat. Sunan Gresik wafat pada tahun 1419 Masehi dan dimakamkan di Gresik, Jawa Timur. Hingga sekarang beliau dikenang sebagai pelopor penyebaran Islam di tanah Jawa. Di sebuah negeri jauh bernama Campa, hiduplah seseorang pemuda bijak bernama Raden Rahmat. Sejak kecil ia dikenal tenang, lembut, dan gemar menolong sesama. Namun hatinya selalu gelisah. Ia merasa memiliki tugas besar yang belum dijalani. Suatu hari ia memutuskan berlayar menuju Pulau Jawa. Perjalanan itu panjang dan penuh tantangan, hingga akhirnya ia tiba di tanah Majapahit yang saat itu sedang mengalami kekacauan moral. Melihat kondisi masyarakat yang jauh dari kebaikan, Raden Rahmat tidak marah atau memaksa. Ia memilih cara yang lembut. Ia membangun tempat belajar di daerah Ampel dan mulai mengajarkan kebaikan sedikit demi sedikit. Ia sering berkata kepada murid-muridnya tentang 5 larangan hidup yang ia sebut Moh Limo. Jangan mabuk, jangan berjudi, jangan berzina, jangan mencuri, dan jangan menggunakan hal yang merusak diri. Murid-muridnya pun tumbuh menjadi orang-orang hebat. Di antara mereka kelak dikenal sebagai tokoh besar seperti Sunan Bonang dan Sunan Giri. Dari pesantren kecil itu, cahaya kebaikan perlahan menyebar ke seluruh Jawa. Meski banyak yang menolak ajarannya, Raden Rahmat tetap sabar. Ia percaya bahwa kebaikan tidak perlu dipaksakan, cukup ditunjukkan dengan contoh. Sunan Bonang bernama asli Raden Makdum Ibrahim. Ia adalah salah satu anggota Wali Songo, 9 wali besar yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Sejak muda, ia sudah belajar agama dari guru-guru Islam termuka dan juga dari ayahnya. Setelah menjadi ulama, ia berdakwah kepada berbagai daerah di Jawa, terutama di wilayah pesisir utama, untuk mengajak masyarakat memeluk agama Islam. Cara dakwahnya sangat bijak, damai, dan menarik. Sunan Bonang sering menggunakan kesenian dan budaya Jawa seperti gamelan, tembang, dan alat musik untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga masyarakat mudah menerima dan mengerti. Ia juga dikenal sangat peduli pada kehidupan masyarakat. Cara memberikan teladan baik, mengajarkan akhlak mulia, mengatasi konflik, dan membantu perbaikan kehidupan sosial masyarakat. Sunan Derajat memiliki nama asli Raden Qasim atau Raden Syarifuddin dan merupakan putra dari Sunan Ampel. Sejak kecil, Sunan Derajat dikenal sebagai pribadi yang taat agama dan memiliki ilmu Islam yang kuat karena dididik langsung oleh ayahnya. Setelah dewasa, ia mulai berdakwah ke daerah pesisir utara Jawa, khususnya di wilayah Lamongan. Dalam perjalanan dakwahnya, ia melihat banyak rakyat hidup dalam kesulitan, miskin, dan kekurangan. Sunan Derajat kemudian berdakwah dengan cara yang berbeda.
Ia tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga fokus membantu masyarakat secara langsung. Ia mengajarkan pentingnya tolong-menolong, sedekah, gotong royong, dan kepedulian terhadap orang miskin. Karena sikapnya yang sangat peduli terhadap rakyat, ia dikenal sebagai wali yang mengutamakan kesejahteraan sosial. Ia juga membangun tempat belajar agama dan mengajak masyarakat memperbaiki kehidupan ekonomi. Sunan Rajat menyebarkan Islam dengan cara yang lembut, sehingga masyarakat mudah menerima ajaran Islam tanpa paksaan. Ia wafat dan dimakamkan di daerah Paciran, Lamongan. Di sebuah pesisir Jawa pada abad ke-15, lahirlah seorang bayi bernama Raden Paku. Namun, nasibnya tidak seperti anak lain. Karena keadaan yang sulit, bayi itu dihanyutkan ke laut dalam sebuah peti kecil. Ombak membawa bayi itu jauh, hingga akhirnya ditemukan oleh seorang saudagar perempuan baik hati. Ia merawatnya dengan penuh kasih, tanpa tahu bahwa kelak anak ini akan menjadi tokoh besar. Raden Paku tumbuh menjadi anak yang cerdas dan rajin belajar. Ia kemudian berguru kepada ulama terkenal, salah satunya Sunan Ampel. Setelah dewasa, ia kembali ke Gresik dan mendirikan sebuah pesantren di atas bukit. Karena itulah ia dikenal sebagai Sunan Giri, yang berarti gunung atau bukit. Dari tempat itu, ia mengajarkan bahwa Islam kepada banyak orang. Namun, cara dakwahnya unik. Ia tidak hanya mengajar, tetapi juga menggunakan permainan dan lagu anak-anak agar ajarannya sudah mudah diterima. Anak dan orang dewasa pun menyukainya. Nama Sunan Giri semakin terkenal. Murid-muridnya datang dari berbagai daerah. Bahkan ajarannya menyebar hingga keluar Jawa seperti Sulawesi dan Maluku. Hingga akhir hayatnya, Sunan Giri dikenal sebagai guru yang bijaksana dan pemimpin yang adil. Baik yang terombang-ambing di laut, ia tumbuh menjadi cahaya bagi banyak orang. Sunan Kudus dikenal dengan nama Jafar Syadik. Ia adalah putra dari Sunan Ngudung dan cucu dari Sunan Ampel, sehingga sejak kecil ia sudah mendapat pendidikan agama yang kuat dari keluarga wali. Setelah dewasa, ia berdakwah di daerah Kudus, Jawa Tengah. Cara dakwahnya sangat bijak dan damai. Ia tidak memaksa orang, tapi mengajaknya dengan lemah lembut. Ajarannya diterima luas karena ia mampu menggabungkan nilai Islam dengan budaya lokal, sehingga masyarakat gampang memahami dan mengamalkannya. Salah satu kontribusi besar Sunan Kudus adalah pembangunan Masjid Menara Kudus, yang terkenal karena arsitekturnya yang unik dan memadukan unsur budaya lokal, serta simbol-simbol Jawa. Masjid ini menjadi pusat kegiatan dakwah, pendidikan agama, dan pertemuan umat Islam di wilayah itu. Sunan Kudus juga dikenal peduli dengan kesejahteraan masyarakat, selalu menekankan pentingnya akhlak mulia, kerjasama, dan saling tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari. Setelah wafat, makamnya di Kudus menjadi tempat ziarah banyak orang yang ingin mengenang jasa-jasanya dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa. Sunan Kalijaga. Ia lahir dengan nama Raden Said, anak bangsawan yang hidupnya berubah drastis saat muda. Awalnya, ia hidup bebas dan sering bergaul dengan rakyat kecil. Bahkan, pernah menjadi pencuri untuk membantu orang miskin. Suatu hari, ia bertemu Sunan Bonang yang mengajarinya tentang Islam dan mengubah perilakunya. Setelah itu, Raden Said berubah menjadi wali yang taat dan berdakwah menyebarkan Islam. Cara dakwah Sunan Kalijaga sangatlah unik dan mudah diterima rakyat. Ia
tidak hanya mengajar agama secara formal, tetapi juga menggunakan kesenian dan budaya Jawa seperti wayang, kulit, tembang, gamelan, dan simbol-simbol budaya lain agar ajaran Islam lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Sunan Kalijaga juga terkenal karena sifatnya yang bijak, sabar, dan rendah hati. Ia menjadi tokoh yang sangat berpengaruh dalam penyebaran Islam di Jawa dan juga ikut membantu membangun lembaga-lembaga keagamaan serta pertumbuhan masyarakat yang beriman. Sunan Muria. Di lereng hijau Gunung Muria, hiduplah seorang wali sederhana bernama Sunan Muria. Ia adalah putra dari Sunan Kalijaga, namun memilih jalan berbeda, menjauhi keramaian kota dan tinggal di desa-desa sunyi. Setiap pagi, kabut tipis menyelimuti rumah kecilnya. Sunan Muria tidak berdakwah dengan ceramah panjang, melainkan dengan cara yang lembut. Ia mengajari petani bercocok tanam, nelayan mencari ikan, dan anak-anak menyanyikan tembang penuh makna. Suatu hari, seorang pemuda datang dengan wajah gelisah. "Guru, bagaimana aku bisa mengenal Tuhan?" tanyanya. Sunan Muria tersenyum lalu mengajak pemuda itu duduk di tepi sawah. "Angin berhembus pelan, dengarkan," katanya. Ia mulai menyanyikan tembang sinom, suaranya lembut namun penuh makna. Dalam setiap bait terselip ajaran tentang keikhlasan, kerja keras, dan cinta kepada Tuhan. Pemuda itu terdiam, hatinya perlahan terasa damai. "Agama bukan untuk memaksa," lanjut Sunan Muria, "tetapi untuk menuntun hati." Hari demi hari pemuda itu berubah. Ia mulai membantu orang tua, bekerja dengan jujur, dan beribadah dengan tulus. Tanpa sadar, ajaran Islam tumbuh dalam dirinya, bukan karena tekanan, melainkan karena keteladanan. Begitulah Sunan Muria berdakwah. Ia tidak mencari kekuasaan atau kemegahan. Ia memilih jalan sunyi, hidup bersama rakyat kecil, dan menyentuh hati melalui budaya dan kebaikan. Sunan Gunung Jati lahir dengan nama Syarif Hidayatullah sekitar tahun 1448 Masehi di Mekah dari keluarga ulama keturunan Nabi Muhammad SAW. Ia mendapatkan pendidikan agama yang kuat sejak kecil dan sangat tekun menuntut Islam. Setelah dewasa, ia pergi ke Cirebon, Jawa Barat untuk berdakwah menyebarkan Islam di tanah Jawa. Cara dakwahnya bijak dan damai, sehingga banyak raja dan rakyat di wilayah Jawa yang menerima agama Islam karena ajaran yang lembut dan penuh kebijaksanaan. Ia turut berperan dalam pembentukan dan pengembangan Kesultanan Cirebon serta pembentukan perkembangan penyebaran Islam di Jawa Barat dan sekitarnya. Cara dakwahnya tidak memaksakan, tetapi menggabungkan nilai Islam dengan budaya lokal agar mudah diterima masyarakat. Sunan Gunung Jati dikenal sebagai sosok wali yang berwibawa, bijaksana, dan dihormati banyak orang. Ia wafat setelah menyelesaikan tugas dakwahnya di tanah Jawa dan makamnya kini menjadi tempat ziarah untuk mengenang jasanya dalam penyebaran Islam di Indonesia.